Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdar dengan NIM 241210585. Kelas C, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Tugas yang ke-8 dengan judul penjelasan jenis analisis sistem yang digunakan pada sebuah artikel. Nah, pada kesempatan kali ini artikel yang akan kita bahas yaitu analisis dan perancangan desain sistem informasi manajemen proyek studi kasus Dinas Perumahan Kota Pasuruan. Di sini metode yang digunakan dalam penelitian atau artikel ini yaitu metode Object Oriented Analysis and Design atau biasa disingkat OOAD untuk menganalisis serta membuat perancangan sistem informasi manajemen proyek. Nah, perancangan ini digambarkan dengan menggunakan diagram Unified Modeling Language atau biasa disingkat dengan UML. Nah, diagram UML ini berupa use case diagram, sequence diagram, use case skenario, and activity diagram. Nah, berikutnya pada use case diagram terdapat 8 dengan 3 aktor yang menjadi pengguna pada sistem ini, yaitu admin, kontraktor, dan juga viewer. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, di sini aktornya itu ada 3 tadi, yaitu viewer, admin, dan juga kontraktor. Nah, kalian lihat di situ ada login. Nah, login di sini itu menggunakan semua yang dimana itu login di sini semua aktor sebagai prasyarat ataupun langkah awal untuk menggunakan fitur lain, yaitu kita harus login terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya itu logout. Nah, di mana ini semua aktor menggunakan ini untuk keluar daripada sistem yang include dari use case lain. Nah, edit profil di sini dapat dilakukan setelah melakukan tadi yang pertama, yaitu login. Terus berikutnya lagi ada yang namanya mengelola proyek. Nah, mengelola proyek ini akses itu dimiliki oleh admin dan juga kontraktor. Mana use case ini merupakan proses utama yang dapat diperluas, di-extended ke mengelola uraian pekerjaan, mengelola vendor, mengelola akun, dan mengelola laporan proyek. Berikutnya lagi ada mengelola laporan proyek. Nah, mengelola laporan proyek ini dapat diperluas dari mengelola proyek yang melibatkan pengumpulan dan juga pengelolaan informasi pelaporan proyek. Nah, include yang tadi saya sebutkan tadi, yang dimana itu adalah use case yang dituju merupakan bagian daripada proses. Misal seperti aksi, seperti mengelola proyek selalu menyertakan login dan juga diakhiri dengan juga logout. Yang maksudnya di sini itu merupakan satu kesinambungan. Berikutnya ada lagi yang namanya tadi extended yang saya sebutkan, yang mana itu merupakan fitur tambahan yang bisa dipicu dalam kondisi tertentu. Misal ketika kita mengelola proyek itu bisa diperluas lagi menjadi uraian, yang mana itu memiliki macam-macam cabang. Maksudnya hubungan atau kelola atau fitur tambahan yang tadi disebut, yang mana seperti mengelola uraian pekerjaan, mengelola vendor, mengelola akun, dan juga masih banyak yang lainnya.
Pemodelan use yang berikutnya lagi, pemodelan use case yang telah dibuat dapat dijelaskan tiap use case-nya secara spesifik, yaitu aktor yang terlibat langsung dalam sistem. Kemudian brief description yang menjelaskan deskripsi dari use case tersebut. Precondition yang menjelaskan kondisi di mana persyaratan use case agar dapat dilakukan. Post condition menjelaskan bahwasanya kondisi saat persyaratan use case sudah dilakukan. Basic flow of events menjelaskan alur dari proses use case tadi. Nah, subflow menjelaskan aturan dari proses use case dengan interaksi antara sistem dengan juga si pengguna. Kemudian ada alternative flow, kondisi untuk mengantisipasi bila terjadinya sebuah kesalahan. Nah, di sini aktor itu brief description, mana administratornya itu menjelaskan viewer, administrator, dan kontraktor dapat menggunakan sistem untuk dapat mengedit profil pada akun yang aktif di dalam sistem tadi. Sedangkan precondition mana memiliki akun yang sudah terdaftar dalam sistem. Kemudian bagiannya lagi mana perangkat terhubung dengan jaringan internet. Berikutnya post condition. Aktor dapat menggunakan sistem untuk mengubah dan memperbarui akun. Kemudian basic flow of events. Nah, di sini proses pertama itu use case dimulai. Terus use case dimulai ketika viewer atau administrator dan kontraktor memilih opsi untuk mengedit profil. Terus langkahnya lagi di mana sistem akan menampilkan halaman yang dipilih oleh si aktor tadi. Kemudian aktor mengisi beberapa formulir yang akan kita ubah. Nah, di mana subflow di sini itu tidak ada. Kemudian ada alternative flow, yang mana merupakan kemungkinan yang mana data yang diberikan itu tidak lengkap. Seperti pada mengisi form edit profil, yang mana jika aktor yaitu viewer, administrator, dan juga kontraktor tidak mengisi beberapa formulir yang mana harusnya itu diisi, maka akan menampilkan peringatan jika form itu harus diisi dan tidak akan dapat disimpan. Nah, setelah mengisi data tersebut secara lengkap, maka formulir tersebut akan dapat disimpan. Kita lanjut activity diagram, mana itu beberapa use case pada sistem yang sebelumnya sudah disebutkan pada spesifikasi use case tadi, mana akan dijelaskan kembali tentang alur kerja atau bagaimana use case tersebut berjalan pada sistem. Nah, bisa kalian lihat di samping itu ada diagramnya atau gambarnya. Nah, yang mana itu ada aktor atau si pengguna. Nah, aktor tadi itu sebagaimana seperti viewers, administrator, dan juga kontraktor. Dan juga ada sistem. Nah, yang pertama, mengakses sistem manajemen proyek atau si aktor tadi. Yang mana itu si pengguna atau aktor mana mulai masuk ke dalam sistem manajemen proyek. Terus di bagian sistem mana itu akan menampilkan halaman utama, yang mana itu ketika kita baru-baru login, mana akan ditampilkan itu desktop atau layar utamanya, halaman utamanya. Kemudian berikutnya lagi si aktor akan memilih satu proyek, yang mana dia akan memilih pada halaman tersebut beberapa proyek dan dia akan menekan salah satunya. Kemudian berikutnya lagi sistem akan menampilkan halaman yang mana proyek tadi itu dipilih oleh si
oleh si aktor. Terus berikutnya lagi, si aktor tersebut akan menekan tombol laporan proyek pada halaman proyek yang telah ditampilkan tadi. Mana si aktor akan menekan tombol laporan proyek, terus si sistem ini akan menampilkan halaman laporan proyek ini. Pada tahap sequence diagram, yang mana itu interaksi dari beberapa use case. Sequence diagram ini menggambarkan proses penggunaan sistem dengan menggunakan metode MVC, yaitu model, view, dan juga controller. Bisa kalian lihat gambar atau diagramnya. Di sini itu ada ada 5 bagian, yang mana di situ ada aktor, V project yaitu view project, terus ada form tambah project atau view formulir tambahan project, kemudian ada C kelola project atau kontrol kelola project, kemudian ada M project atau model project. Nah, pertama aktor atau si view admin atau kontraktor itu pertama mengakses halaman proyek. Nah, selanjutnya pada nomor 2-nya itu, nah si aktor tadi menekan tombol tambah proyek. Nah, setelah menekan tombol tambah proyek itu akan terus ke view form tambah proyek. Nah, si view form tambah proyek ini kemudian akan mengirimkan perintah tambah proyek ke kontrol kelola proyek. Nah, kontrol kelola proyek ini kemudian akan mengirim atau memerintah ke get from proyek ke model proyek. Nah, si model proyek ini terus akan mereturn kembali formulir proyek itu. Kemudian akan dikirimkan kembali ke kontrol kelola proyek. Nah, si kelola proyek tadi itu akan meneruskan kembali ke view form tambah proyek, yaitu tampilkan form tambah proyek. Nah, si aktor tadi itu akan kembali memasukkan data tambah proyek. Nah, setelah ditambahkan data pada tambah proyek, nah itu akan terus mengirim kembali ke view form tambah proyek. Nah, si view form tambah proyek ini akan mengirimkan data yang tadi kita masukkan itu ke kontrol kelola proyek. Nah, si kelola kontrol proyek ini akan mengirimkan ke model proyek melalui set proyek. Nah, setelah terkirim, ia akan tersimpan di model proyek. Nah, setelah tersimpan, dia akan meminta konfirmasi kembali di situ pada bagian 3.1.2. Nah, ALT di sini itu ada memberikan dua kondisi tertentu, yang mana jika data lengkap maka tambah proyek itu akan berhasil. Maka data yang telah disimpan tadi itu akan ditampilkan kembali ke view proyek dan terus akan menampilkan halaman proyek itu ke si aktornya. Nah, sedangkan pada kondisi kedua, yaitu mana jika data tidak lengkap, maka tambah datanya akan gagal. Nah, maka itu dikirim oleh kontrol kelola proyek, dikirim ke view form tambah proyek, kemudian selanjutnya itu akan diteruskan kembali ke si aktor, yang mana akan tampil pada halaman tambah proyek. Baik, cukup sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.